Haleluya. Saya ucapkan selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di ibadah online pada saat pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Ya, hanya Dia yang layak ditinggikan. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Bersorak di
kekuatan kita dan mazmur kita. Dia gunung batu keselamatan dalam hidup kita. Haleluya. Hatiku percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Bahwa kasih-Nya tiada batasnya dalam hidup kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
Engkau sanggup memenuhi kebutuhan kami Tuhan. Engkau sanggup mencukupi segala keperluan kami ya Yesus. Tanpa
mengucap syukur pada pagi hari ini buat sekali lagi kesempatan kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati, mengurapi setiap kami yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat mengalami kuasa firman yang dahsyat itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan ya, di rumah masing-masing. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita masih bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran ini. Saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini, kuasa menghadapi badai. Ya, kuasa menghadapi badai. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Judul perikop ini dikatakan maksudnya Injil ini dicatat. Ya, ini penting. Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ayat 31 perhatikan. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Maksud utama dari Injil itu bukan membawa kita masuk ke surga setelah kita menderita di bumi. Ya. Tetapi supaya kita percaya kepada Yesus dan memiliki kuasa untuk hidup berkemenangan di bumi. Ya. Seperti Yesus ya selama 33,5 tahun di bumi. Ya. Jadi maksud tepatnya adalah begini. Yesus datang ke dunia ini untuk memberi contoh ya kepada saya dan saudara bagaimana hidup dengan kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ya. Banyak orang percaya itu salah mengerti tentang karya Yesus di bumi, ya, sampai naik ke atas kayu salib. Mereka berpikir bahwa Yesus datang ke bumi ini untuk membawa mereka, ya, menyelamatkan mereka masuk ke dalam surga. Ya. Untuk membawa mereka ke dalam kerajaan surga. Padahal maksud Yesus datang ke bumi ini untuk membawa kerajaan Allah datang ke bumi. Ya. Untuk mendirikan kerajaan Allah di bumi. Itu adalah maksud dari Injil yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, selama kita ada di bumi ini, kita harus menang. Ya, karena Yesus sudah memberikan contoh kemenangan itu selama hidupnya di bumi. Karena itu saya akan mengajak Bapak Ibu merenungkan satu kisah di dalam Markus 4. Di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ya, saya percaya kita semua tahu kisah ini. Ini adalah kisah tentang angin ribut diredakan. Ya, Yesus tidur di buritan perahu. Ya, saya percaya semua tahu ya. Jadi saya tidak akan membaca secara lengkap kisah ini. Yang ingin saya sampaikan, kisah ini sering dikhotbahkan, intinya adalah kita membutuhkan Yesus.
atau jangan membiarkan Yesus itu tertidur ya di perahu kehidupan kita. Ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, kisah ini sering dikhotbahkan demikian. Tetapi kalau pagi hari ini kita melihat dari ayat 40 ya, Markus 4 ayat 40, saya kurang setuju ya dengan itu semua dan ingin membagikannya kepada saudara pada pagi hari ini. Saya bacakan dulu ya. Markus 4 ayat 39 sampai 40. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Seandainya inti dari kisah ini adalah supaya kita membangunkan Yesus ya untuk menghardik badai, maka murid-murid sudah benar ya yang dilakukan murid-murid. Tetapi kita lihat di dalam kisah ini, justru ketika murid-murid ini membangunkan Yesus untuk meredakan badai, maka Yesus memarahi mereka. Yesus menegur mereka. Berarti apa yang dilakukan oleh murid-murid pada waktu itu, di saat mengalami badai, itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan maunya Yesus ya pada waktu itu. Ya, kira-kira apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan ketika menghadapi badai di dalam hidup ini? Ya, sebagian besar kita akan berlari kepada Yesus. Ya, kita mencari Dia, kita nangis-nangis ya, kita mohon kepada Yesus. Ya, sebaiknya jangan lakukan itu. Karena Bapak Ibu akan dimarahi oleh Yesus seperti murid-murid yang melakukan di sini. Saya akan membagikan dua kebenaran yang melalui kisah ini. Dan saya rasa inilah kebenaran yang sangat penting. Dan mungkin Bapak Ibu selama ini salah mengerti ya tentang kebenaran ini. Yang pertama, Roh Kudus di dalam kita, Roh Kudus di dalam saudara, itu sama dengan Roh Kudus di dalam Yesus. Kuasa di dalam kita, di dalam saudara, yaitu sama persis dengan kuasa yang ada di dalam Yesus. Ya, kalau nggak percaya kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, ini Yesus sendiri yang ngomong. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, Yesus, ya, kita semua percaya bukan? Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat ini tentang kuasa Roh Kudus di dalam kita. Murid-murid pada waktu itu, ya kita kembali ke cerita Yesus meredakan badai ya. Murid-murid pada waktu itu sudah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam Markus 3 ayat 14. Ya, kejadian ini setelah Yesus memberi atau memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa yang sama dengan kuasa Yesus. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa di perahu itu Yesus tidur? Kenapa di perahu Yesus tidur? Ya, mungkin saudara jawab ngantuk, ya itu salah satunya ya. Yesus tidur itu supaya murid-murid ini belajar memakai kuasa yang sudah ada di dalam mereka untuk menghadapi badai. Yesus tidur ini supaya murid-murid ini belajar memakai kuasa yang sudah diberikannya ya oleh Yesus di Markus 3 ayat 14. Murid-murid sudah diperlengkapi dengan kuasa yang sama dengan Yesus. Makanya Yesus tenang aja, Yesus tidur.
Yesus tidur itu bukan supaya waktu badai datang, Yesus menguji apakah murid-murid ini ingat kalau ada Yesus di perahu. Apakah murid-murid ini akan membangunkan dia atau akan berusaha menyelesaikan sendiri. Bukan itu maksudnya. Ya. Karena justru pada saat murid-murid ini membangunkan Yesus, Yesus marahi mereka. Ngapain kamu banguni aku? Gitu ya. Mengapa kamu takut? Sudah ada kuasa di dalam hidupmu. Jadi sebenarnya yang diharapkan oleh Yesus ketika kita orang percaya menghadapi badai, ya, kita akan menghadapi badai dan menang. Ya, bukan banguni Yesus. Bapak Ibu jangan mengulangi ya kesalahan murid-murid. Ketika kita menghadapi permasalahan, menghadapi badai kehidupan, wah kita nangis-nangis kepada Yesus, dimarahi. Ya, sama kayak murid-murid ini. Yesus sekarang ini ada di sorga. Ya. Kalau kita dapat masalah, kita cari Yesus, Yesus ada di sorga. Ya. Dia naik ke sorga, dia kirimkan Roh Kudus ya kepada kita, supaya kita ini melanjutkan pekerjaannya di bumi. Ya, jadi tugasnya Yesus itu sudah selesai, yaitu mengutus Roh Kudus untuk memampukan kita orang percaya menghadapi badai. Jadi saat ini yang bisa menghadapi badai kita. Ya, jangan panggil Yesus dari sorga dimarahi. Ya, karena Yesus sekarang sudah ada di sorga. Tetapi dia sudah mengutus Roh Kudusnya di dalam setiap kita orang percaya. Itu adalah kuasa yang sama dengan kuasa Yesus yang mampu menghadapi badai. Coba bandingkan dengan kisahnya Daud menghadapi Goliat. Ketika Goliat tampil, Daud gak masuk ke kamarnya kemudian berdoa ya memohon Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Tidak demikian yang dilakukan oleh Daud. Ya, apa yang dilakukan Daud? Daud mengambil tongkat, dikatakan yang pertama. Tongkat ini adalah gambaran kuasa. Kemudian Daud mengambil batu. Batu ini adalah gambaran iman di dalam Yesus. Yesus itu selalu digambarkan sebagai batu. Batu penjuru, batu karang. Ya, iman di dalam Yesus. Dia ambil tongkat kuasa, ya, dia ambil batu, yaitu imannya di dalam Yesus. Kemudian dia berlari menghadapi Goliat. Ya, kita pun punya kuasa untuk menghadapi badai, Bapak Ibu. Ya, saya ingatkan sekali lagi, jangan bangunkan Yesus. Ya, ambil tongkatmu, ya, kuasa itu. Ya, pakai itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita ya yang berlari menghadapi badai. Yang kedua, ya, kebenaran yang kedua adalah badai itu pasti tunduk kepada kuasa Roh Kudus. Ya, ini hal kedua yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Badai itu pasti tunduk kepada kuasa Roh Kudus. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab Roh Kudus yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua kuasa di dalam dunia ini, ya, semua yang ada di dalam dunia ini, apapun, itu dikatakan tunduk kepada kuasa Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita. Ya, Roh Kudus yang di dalam kita ini menaklukkan, mengalahkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Apa yang ada di dalam dunia? Kemiskinan, sakit, penyakit, perpecahan, ketakutan, kejahatan, dan lain sebagainya. Semua ini tunduk kepada kuasa Roh Kudus. Ya. Karena itu ketika Yesus menghardik
ya, badai itu ya, diamlah, tenanglah. Maka badai pun, ya, alam pun itu tunduk loh kepada kuasa Roh Kudus yang di dalam Yesus, yang sama dengan kuasa Roh Kudus yang di dalam saudara. Dari atas kayu salib, Yesus itu memberikan kunci kerajaan Allah kepada kita. Artinya apa? Artinya kita ini sekarang punya jalan masuk ke kerajaan Allah. Ya, dikasih kunci kerajaan Allah, berarti kita ini punya jalan masuk ke kerajaan Allah untuk mendapatkan apapun yang kita perlukan di bumi ini. Jadi sekali lagi saya mau tekankan kebenaran ini, bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu bukan untuk membawa saudara ke sorga, ke kerajaan Allah, tetapi Yesus mati untuk membawa kerajaan Allah kepada saudara di bumi ini, untuk kepentingan di bumi. Jadi seharusnya kita orang percaya, selama hidup di bumi ini kita hidup di dalam kuasa kemenangan yang ditunjukkan oleh Yesus ketika Yesus berjalan di atas muka bumi. Bapak Ibu bisa bandingkan dengan Matius 16 ayat 19. Ya. Bapak Ibu sudah punya kunci kerajaan Allah. Ya. Mulai hari ini pakai ya kunci itu. Ya, untuk apapun yang saudara butuhkan selama di bumi ini, saudara bisa ngambil di kerajaan sorga yang sudah terbuka ya melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Jadi bagian kita, ini kesimpulannya ya, bagian kita adalah percaya kepada Yesus. Ya, Bapak Ibu harus percaya kepada Yesus. Kemudian yang kedua ini yang jarang ya kita sadari. Menyadari bahwa kuasa Roh Kudus itu di dalam kita, ya, kuasa yang sama dengan kuasa Yesus, dan kemudian kita mulai ya berdiri, bangkit, dan kita menghadapi setiap badai hidup yang datang di dalam hidup kita. Bukan Yesus yang bisa menghadapi badai Anda, tetapi Anda sendiri melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Engkaulah perisaiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapan ku kan
berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan buka mata rohani kami. Buka Tuhan hati dan pikiran kami, supaya dapat menangkap Tuhan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, yang dapat mengubah seluruh kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang berkuasa. Kami adalah raja-raja di bumi ini yang diperlengkapi dengan kuasa kerajaan itu. Kunci kerajaan surga ada di dalam tangan kami. Karena itu Tuhan, Engkau yang mampukan seluruh sidang jemaat-Mu di dalam menghadapi segala sesuatu badai kehidupan di dalam hidup kami. Hari-hari ini kami yakin dan percaya kami akan menang bersama-sama dengan Yesus. Kami mengucap syukur, memberkati Tuhan anak-anak-Mu, Tuhan dimanapun Tuhan mereka berada. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan membalas memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memberkati semuanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.